juga mengatakan semua agama di dunia ini melarang atau pada intinya melarang perbuatan LGBT. Dan ada yang Mhm. dan ketika kami berdiskusi dari apa namanya dari peserta yang lain itu mengatakan bahwa Mhm. enggak kok, sekarang di agama kami sudah apa namanya sudah memberikan restu, jadi memandang memandang apa bahwa ini karena mereka adalah sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ya, saya mengatakan demikian. Memang Oke. ya kita sebagai orang, kita juga, saya sebagai muslim ya, memang kita menganggap. Jadi pertanyaan intinya adalah saya yang ingin saya tanyakan tentang LGBT, bagaimana tanggapan Islam terhadap LGBT. Mantap. Kedua, Bagus mm, ini. Saya belum sempat kedua, bikin konten ini. Nanti besok saya bikin konten tentang ini besok. Silakan lanjut. oke, kedua yang tadi dari LGBT juga, Tentang babi. uh, babi tadi yang pertama, jadi yang babi satu saja, jadi Oke. karena saya lihat Mbak Saya ini kan bahas LGBT saja dulu ya. Saya bahas LGBT. Masya Allah, L- barakallah. dari, dari LGBT tadi Oke. ya, yang saya ingin tanyakan juga kepada Mbak, Ya. apa hukum-hukum yang diberikan oleh oleh atau fikihnya tentang Oke, LGBT oke. ini ada, karena LGBT ini suka atau tidak suka, LGBT ini adalah ada di masyarakat kita, Ada. ya kan? Ada gitu. Jadi Siap. otomatis Islam sebagai agama rahmatan lil alamin pasti mengatur tentang hal ini. Oke, boleh saya jawab ya? Boleh, boleh, boleh. Saya sudah bisa ambil siput. Oke, kalau kita bicara LGBT adalah ciptaan Allah, kita sepakat kalau manusianya adalah ciptaan Allah. Tetapi kalau kita katakan sifat LGBT itu Allah yang menghendaki, tunggu dulu. Apakah iblis itu yang diciptakan Allah, kejahatannya Allah yang menghendaki? Nah, itu dulu kita bahas. Kemudian, hukum di dalam Islam saya akan bahas tiga agama. Saya coba untuk menyampaikan literasi, bukan asumsi, bukan tafsirannya, tetapi yang tertulis karena kita harus sesuai dengan literasi. Saya mulai dari Islam dulu. Seharusnya tiga agama Abrahamik yang mengaku pengikut Abraham sudah pasti Tuhan yang disembah oleh Abraham adalah Tuhan yang sangat membenci LGBT. Terbukti dengan dihancurkannya Sodom dan Gomora. Dan ini diimani oleh tiga agama Abrahamik karena ada tertulis. Sepakat ya? Kalau Tuhan sudah menghancurkan Sodom dan Gomora, artinya Tuhan jijik dan Tuhan marah dengan perbuatan ini. Bagaimana mungkin Tuhan menginginkan hambanya menjadi LGBT sementara dia benci dengan pelaku ini? Oke, kita bahas di dalam Islam dulu. Di dalam Islam saya sebutkan hadis nomor 1376 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amru As-Sawak, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Umar, Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ini dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, bahkan beliau mendapatkan hikmah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yakni melakukan homoseksual, maka bunuhlah pelaku dan korbannya. Bayangkan, ia mengatakan dalam hal ini ada hadis serupa dari Jabir, dari Abu Hurairah, artinya yang meriwayatkan bukan cuma dari Ibnu Abbas saja, dari Abu Hurairah juga ada, dari Jabir juga ada. Abu Isa berkata, sesungguhnya hadis ini hanya diketahui dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari jalur ini, namun Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadis ini dari Amru bin Abu Umar. Beliau bersabda, terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, dan ia tidak menyebutkan pembunuh, ia menyebutkan dalam hadis itu terlaknat orang yang menggauli binatang. Hadis ini juga telah diriwayatkan dari Hasim bin Umar, dari Suhail bin Abu Saleh, dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bunuhlah orang yang melakukan dan yang menjadi korbannya. Abu Isa berkata, hadis ini dalam isnadnya terdapat komentar dan kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya dari Suhail bin Abu Salih. Nah, kemudian kita bacakan lagi di hadis Imam Bukhari ini di dalam kitab Abu Daud. Hadis nomor 3869. Silakan di searching sendiri di dalam 9 kitab Imam hadis ya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Ali An-Nufaili berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amru, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah.
Pelaku dari dan objeknya Abu Daud berkata, Sulaiman bin Bilal meriwayatkan dari Amru bin Abu Amru seperti hadis tersebut. Itu dari Abu Daud. Kitab Abu Daud ada beberapa hadis ya, nomor 3870 juga ada. Dan kitab Ibnu Majah, Kitab Ibnu Majah hadis nomor 2553 telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris bin Said, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim bin Abdul Wahid dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir bin Abdullah, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan Nabi Lut, perbuatan kaum Lut. Itu perspektif Islam dulu. Artinya hukumnya jelas secara Islam. Kemudian lalu apakah cuma Islam yang menghukumi LGBT itu dengan cara dibunuh? Oh, tentu saja tidak. Kita baca kitabnya orang Yahudi di dalam kitab Imamat, hukum yang masih dipegang oleh orang-orang Yahudi sampai saat ini karena mereka percaya bahwa Torah dan kitab Tanakh, Taurat, Nevim dan Ketuvim, Tanakh 5 kitab Musa, Ketuvim, Nevim kitab para nabi, Ketuvim catatan-catatan. Dan mereka percaya di dalam salah satu kitabnya yaitu kitab Imamat, bahwa di dalam kitab Imamat pasal 20 ayat ke-13, 15 dan 16. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Luar biasa, hukum Yahudi dengan Islam sangat-sangat kurang lebih hampir sama. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka. Itu kalau di dalam kitab teman Kristen namanya perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan teman-teman Kristen? Nah, kita tidak mau mentafsir ya, karena teman-teman Kristen punya pemahaman berbeda tentang hukum-hukum di Taurat, karena mereka meyakini bahwa hukum-hukum yang duniawi ini sudah digenapi oleh Yesus. Dan saya tidak tahu apakah mereka masih menggunakan hukum di dalam kitab perjanjian lama. Tetapi ternyata di perjanjian baru saya menemukan beberapa ayat di dalam Roma 1:26. Roma 1:26, 29 dan 32. Saya tidak mau mentafsir, saya hanya membacakan dalil ya, dan ini tertulis dan ini tidak haram hukumnya membacakan, dan tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa terlarang bagi umat Islam membacakan kembali ayat suci kitab orang lain, karena Menteri Agama juga pernah mengutip kitab Matius ketika beliau sedang berbicara ya. Kecuali saya mentafsir, saya tidak mentafsir ya. Roma 1:26, 29, 32. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam rahim mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah, di sini mereka menyebutnya Allah ya, tapi tertulis tetap double L ya, karena ini kan kitab LAI ya. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Artinya, menurut kitab Roma sendiri, Tuhan yang dibicarakan oleh kitab Roma menghukum mati pelaku seperti ini. Jadi masalahnya, apa pandangan tentang 3 agama Abrahamik tentang LGBT? Sudah jelas hukumnya, tertulis. Dan kita tergantung kita sekarang, siapa yang lebih menjalankan hukumnya, begitu. Nah, lalu kenapa kita umat Islam tidak boleh sembrono bunuh pelaku LGBT? Nah, tidak bisa juga begitu, karena di dalam Islam punya aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Ketika ada seseorang yang harus dirajam, itu harus memenuhi syarat-syarat seperti saksi-saksi, dan tidak boleh dilakukan perorangan. Karena kita punya ulama, punya ijtima ulama, punya pemimpin, dan kita harus mentaati pemimpin
Karena kita tidak berada di bawah hukum syariah. Kalaupun seandainya diimplementasikan hukum Yahudi atau hukum teman-teman Kristen, maka ternyata sama hukumnya. Ya, saya tidak mau mentafsir bagaimana pandangan teman-teman Kristen, itu bukan hak saya ya. Saya hanya membacakan yang tertulis. Nah, artinya Bang Isfahen, LGBT secara telak kalau mereka percaya bahwa Tuhan yang disembah Abraham adalah Tuhan mereka, mereka siapapun mereka, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Muslim, itu sudah benar-benar harus yakin bahwa Tuhan sangat membenci perbuatan ini. Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, lalu tiba-tiba dia menghadirkan orang-orang seperti ini. Jadi LGBT ada dulu saya pernah melihat Dokter Boyke tampil di YouTube siapa saya lupa. Lalu Dokter Boyke menceritakan, saya masih ingat itu ketika Dokter Boyke dengan dokter yang ada di Malaysia, dokter saya tidak tahu apakah memang khusus untuk seksual atau apa. Kemudian beliau diajak, mungkin silakan cari di YouTube ada itu kalau nggak salah. Beliau diajak untuk berdiskusi tentang ini dan keputusan di Eropa sana, saya tidak tahu daerah mana waktu itu, entah Amerika entah di mana, bahwa dinyatakan LGBT ini bukan perbuatan menyimpang tetapi hanya orientasi seksual. Kalau dinyatakan LGBT bukan penyakit kejiwaan, saya setuju. Itu kenapa mereka kena hukum. Di dalam Islam orang gila tidak boleh kena hukum. Karena orang-orang LGBT ini bukan orang-orang gila, maka mereka kena dihukum Islam. Nah, saya sepakat, mereka bukan orang yang memiliki kejiwaan karena mereka sehat secara jiwa, tetapi kalau di dalam Islam, mereka adalah orang-orang yang tidak mampu mengekang hawa nafsunya. Mereka tidak mampu mengekang hawa nafsunya, mereka dikuasai oleh hawa nafsunya. Keinginan itu yang tidak bisa mereka untuk tepis, karena padahal tugas kita di dunia mengekang hawa nafsu. Kenapa pada akhirnya kalau memang keinginan untuk bersetubuh dengan sesama jenis itu pada akhirnya dianggap hak azazi manusia, ya silahkan nanti kalau ada yang mau mensetubuhi hewan, mensetubuhi anak kecil, pada akhirnya mensetubuhi boneka atau mensetubuhi lemari, silahkan, berarti itu adalah perbuatan yang wajar pada akhirnya nanti gitu. Jadi kembali lagi, kalau kita mengatakan kita manusia yang berbeda dengan hewan yang memiliki moral, tentu kita tidak membenarkan LGBT. Nah, tapi cara menyikapinya yang harus kita pelajari dan harus kita sama-sama untuk belajar, dalam artian begini. Kita tidak membenci manusianya, tapi kita membenci perilakunya. Kita tidak berhak menghakimi, karena saya tidak berhak menghakimi teman-teman LGBT. Jangan-jangan dosa saya lebih banyak daripada Anda, teman-teman yang sudah terlanjur terjerumus di dalam LGBT ini. Jadi saya tidak berhak menghakimi kalian, tetapi saya berkewajiban menyampaikan tertulisnya dalil perintah di dalam Islam bahwa LGBT itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya di dunia itu pedih dan di akhirat pun juga pedih. Apakah masih tidak bisa kita buka mata bahwa banyaknya penyakit-penyakit HIV itu salah satunya karena perilaku menyimpang ini. Jadi terkadang kita harus memang buka fakta, data, apakah pelaku. Ya, artinya itu secara garis besar ya, bahwa setiga agama Abrahamik ya itu tertulis di dalam kitabnya, hukum terhadap LGBT sudah sangat jelas gitu. Oke. Dan kita juga tidak tutup mata terhadap bahwa di kalangan Muslim ada LGBT, tapi mereka, maksudnya begini, ada LGBT ini kan mereka yang cenderung seperti lawan jenis. Ada laki-laki menyerupai perempuan, ada perempuan menyerupai laki-laki, dan ada laki-laki yang laki-laki tapi orientasi seksualnya maksudnya menyimpang. Seperti itu kan, yang menyimpang tapi cuman maksud saya begini, ada kadang-kadang orang-orang yang LGBT ini mereka tidak menuruti nafsunya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Islam menyikapi ini, dan bagaimana Islam memprepare hukum terhadap mereka jika ada hukum terhadap mereka. Bisakah Mbak ini menjelaskan hukum-hukum apa yang diberikan kepada mereka terhadap
seperti waria, seperti Oke. jadi kan Islam seperti Islam ada yang karena Islam ketika dia hukum di dalam Islam itu ketika Anda melakukan sesuatu dan itu kena hukum Anda harus menghadirkan saksi. Benar kan, Mbak? Mhm. Jika Anda tidak mampu menghadirkan saksi, berarti hukum tadi tidak akan jalan. Ya, Seperti itu? artinya ada syarat-syarat yang harus Ya, dipenuhi ketika hukum ini dilaksanakan. Tetapi kenapa kita sebagai warga negara Indonesia tidak bisa sembrono langsung bunuh tidak bisa, karena yang pertama kita juga mengikuti dalil di mana kita harus mengikuti pemimpin kita, dan karena kita sudah membuat sebuah perjanjian untuk hidup berdampingan dengan mereka teman-teman kita yang tidak mengikuti syariat Islam. Nah, kemudian lagi, dan percayalah, kita sebagai umat Islam kadang kita berpikir, aduh gimana dong saya nih, saya harusnya mengikuti hukum saya dong Islam gitu. Kadang kita berpikir gitu ya, apa jangan-jangan Allah marah kepada saya karena saya tidak, teman saya ada LGBT, saya tidak mampu untuk melakukan hukum Islam. Sekarang begini, tugas kita adalah pertama menyampaikan kebenaran ini, dan kita sampaikan bahwa Allah melaknat mereka. Nah, tugas kita selanjutnya adalah ya mencoba untuk memberitahukan, mencoba untuk merubah pola pikir mereka, dan mencoba untuk menjadi berpengaruh bagi mereka. Dan terlepas daripada itu, ketika memang sudah pada akhirnya menolak, maka kan sudah ada 3 pilihan dari Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu mampu merubah kemungkaran itu dengan pertama dengan tanganmu, kemudian dengan lisanmu, dan paling lemah iman dengan hatimu. Jadi Allah tuh sangat mudah, Islam itu sangat mudah diaplikasikan dalam kehidupan. Bahkan kita pun punya pilihan-pilihan bagaimana cara menghadapi kemungkaran gitu. Artinya tidak ada keharaman. Seandainya kita sudah menyampaikan kepada teman-teman kita, hei temanku tersayang, terkasih, perbuatanmu ini sudah menyimpang dari ajaran Allah. Mereka masih berbangga-bangga diri dengan apa yang mereka lakukan. Kita tidak mampu melakukan hukum yang secara syar'i perorangan, karena memang kita memiliki terikat dengan perintah bahwa kita juga harus mengikuti hukum ijtima ulama, kita juga harus mengikuti pemimpin, karena memang Rasulullah mengatakan taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah, taat kepada pemimpin, taat kepada Rasulullah. Artinya kita punya wewenang, undang-undang dasar yang diatur gitu. Kita harus mengikuti itu. Kalau saya tidak pernah mengatakan apa ya, apa yang disampaikan hukum oleh Indonesia ini, ketika kita sebagai muslimah apa namanya tunduk, maka seandainya dimurkai Allah, maka mereka yang bertanggung jawab gitu. Jadi saya enaknya Islam tuh itu. Kenapa setiap orang itu harus berguru itu bersanad? Kenapa setiap orang belajar itu harus gurunya itu harus jelas? Karena ketika gurunya salah, yang menanggung dosa maka gurunya. Enak, Islam itu enak. Jadi kita terbebas dari, kita yang penting kita sampaikan. Karena jadi jihad yang paling gini besar loh adalah Mbak, menyampaikan kebenaran itu. kalau kalau nggak salah dalam Islam kan ada kriterianya menjadi imam kan, seperti Ya, ketika Anda laki-laki Anda harus bisa mengimami semua perempuan dan LGBT juga dijadi. Tapi ketika LGBT Anda tidak boleh mengimami seorang laki-laki kalau tidak salah seperti itu. Nah ini yang saya butuh LGBT ini kan kalau kita salah bilang aja kalau dalam Islam kan kita istilahnya kusta kan dalam Islam. hmm. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi saya butuh penjelasan ini dari Mbak. Maksudnya gimana nih? Jadi Mungkin kurang tangkap saya. begini loh, Islam kan tidak menutup mata terhadap keberadaan dari waria-waria ini atau wanita pria atau pria Ya, wanita seperti ya. seperti itu kan. Jadi Ya, dan di dalam mereka Islam pun jelas sebenarnya, Akhi. Di ya, dalam jadi Islam pun begini loh, sangat ya, ya, jelas ya itulah bahwa itulah yang saya butuh penjelasan dari Mbak. Apa ya, saja yang hukum yang sudah disediakan, yang sudah diatur oleh Islam. Fikihnya seperti itu loh Mbak. Maksud saya seperti itu. ya, Mbak, kalau seperti yang LGBT saya bilang. sudah ya, kalau LGBT kita sudah tahu bahwa hukum di apa namanya Kalau LGBT LGBT itu emang sudah kita sudah jelas. tahu itu terlarang dan haram, Mm-mm. dan ketika pelakunya yang kita melihat pelaku atau kita memergoki pelakunya, kita harus tadi dibilang dibunuh pelaku dan Mm-mm. korban. Nah, itu sudah jelas sekali dalam Islam. Saya sudah jelas dengan pernyataan Mbak dalam Islam, dalam Yahudi, dalam agama Yahudi ya. Terus yang Ya, Kristen jadi begini, tadi kita fokus di kalau waria, misalnya waria.
Di dalam Islam pun menyerupai perempuan, yang laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya itu juga terlaknat. Tetapi masalah hukum, kembali kepada hukum. Saya secara pribadi tidak berhak membuat fatwa karena ketika kita berbicara hukum kita akan berurusan dengan ulama-ulama fikih kita yang mereka pun ada ijtima ulama. Ijtima ulama adalah kesepakatan para ulama yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau saya tidak berhak menyampaikan fatwa apapun. Tetapi bagi saya pribadi adalah tugas terberat kita yang harus kita lakukan dan kewajiban kita adalah berkata benar kepada mereka tanpa membenarkan, tanpa mendiamkan apa yang mereka lakukan. Artinya, cobalah untuk berbicara dengan mereka secara langsung tanpa di tempat orang ramai. Ya, kita yang penting tugas kita Ini, sampaikan bahwa ini ada perbuatanmu itu salah. komentar yang Tentang mengatakan dari siapa ini? Dari Sakil. Isfa maunya apa sih? Maksud saya mungkin dari pendengar atau dari apa yang dari di sini ada yang mungkin tidak menangkap apa maksud saya seperti ini. Saya kan melihat Mbak Arifa ini orang yang punya kemampuan, punya knowledge tentang Islam, sehingga saya mengatakan ketika saya, karena saya kadang-kadang ada orang dari teman-teman dari agama lain juga yang mendebati saya. Ketika itu saya butuh 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 isi dong, benar nggak? ya, yang Ya, jelas ya yang butuh. Yang Makanya saya jelas, saya gini, saya saya kasih tahu nih dalil dari kitabnya teman-teman Kristen ya. Ini dalil kita tidak usah bicara waria aja dulu deh. Di dalam teman-teman Kristen Perjanjian Baru itu orang yang laki-laki punya rambut panjang itu terlaknat. Sebentar ya, saya kasih dalilnya ya. Kita nggak usah bicara tentang menyerupai perempuan aja deh dulu. Berambut panjang aja itu terlaknat. eh kita bahas tentang babi dulu sebelum saya kasih bahwa di dalam kitabnya teman-teman Kristen laki-laki berambut panjang itu terlaknat ya. Sebelum kita kasih ke sana tentang babi dulu. Di dalam Islam mutlak ya, kita tahu bahwa babi haram. Nah, bagaimana di dalam perspektif teman-teman Yahudi dan teman-teman Kristen? Mari kita baca di dalam kitab Yesaya pasal ke-66 ayat ke-17. Kita baca. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Kalau teman-teman Kristen sering sekali percaya bahwa kitab Yesaya ini adalah kebanyakan kitab nubuatan. Tapi di sini tertulisnya begitu, pemakan babi, pemakan tikus, dan pemakan hal-hal yang menjijikkan itu akan musnah sekaligus menurut Tuhan. Ini di dalam kitab Yesaya. Jadi silakan ditulis, dicari di dalam Yesaya 66:17. Pemakan babi, pemakan tikus itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Lalu apakah teman-teman Kristen punya barang najis? Punya. Kita kalau baca di 2 Korintus 6:17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Artinya mereka juga punya sesuatu yang najis, tapi kita tidak tahu ya, karena saya tidak mau mentafsir. Saya hanya membacakan dalil yang ada di kitab mereka. Artinya ada yang dinajiskan oleh mereka seharusnya, tapi ya kembali lagi kita tidak mau membahas hal itu ya, karena kita kan Muslim, kita tidak mau nanti dikatakan membahas agama orang lain. Tapi itu tertulis. Kalau ada teman-teman Kristen yang mempermasalahkan, kenapa di Islam diharamkan babi loh? Di kitab mereka di dalam kitab Yesaya pemakan babi akan dimusnahkan Tuhan kok gitu ya. Nah, kalau tentang waria, kita bicara tentang waria ya. Laki-laki jangankan menyerupai perempuan, laki-laki saja berambut panjang itu terlaknat. Bentar. Ya. Jadi kita hanya bentar. Bentar ya. Jadi gampang sekali sih sebenarnya. Kalau Islam kan memang apa namanya menjalankan semua perintahnya gitu. Perintah dari Tuhannya dijalankan gitu. Karena bagi kita perintah adalah syarat untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mana ya? Bentar ya. Nah, kita baca. Jangankan menyerupai perempuan ya. Laki-laki ketika rambutnya panjang. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 14. Saya tidak mau melintir ya. Tidak mentafsir. Tahu kan? Tafsir dengan terjemahan itu beda. Tafsir menyimpulkan. Memahami. Itu kalau
membaca terjemahan itu hanya sekedar membaca saja. Silakan Anda semua cari pemahaman para pendeta tentang ayat ini. Jangan tanya ke saya bukan orang Kristen ya. Nanti dikira, oh Bu Ripa kan Muslim, ngapain dia? Jadi saya hanya bacakan ayat saja. 1 Korintus 11:14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika dia berambut panjang? Gimana tuh? Nah, jadi simple sih. Kita pakai dalil, kita tidak usah pakai dalih ya, karena Islam memang mengajarkan agar kita berdalil gitu. Tapi dalam Islam, Mungkin itu saja. dalam Islam Oh, juga Islam menyerupai perempuan dan sebaliknya itu tapi terlaknat kalau untuk ya, rambut, terlaknat. saya juga Saya belum menemukan dalil tentang laki-laki berambut panjang, saya belum menemukan dalil. rambut sebahu karena Nabi rambut sebahu. Yang saya baca itu kitab sucinya orang lain, bukan kitab kita umat Islam ya. Tolong dipisahkan ketika saya menyampaikan. Di dalam kitab sucinya orang lain tertulis begitu. Sementara di dalam Islam kita tidak menemukan. Jadi jangan disamakan dong. Kan saya bilang gini, kalau di dalam Islam waria itu dilaknat oleh Allah. Mereka yang menyerupai laki-laki. Tapi kita tidak perlu melaknat karena Rasulullah sendiri mengatakan, aku diutus bukan untuk melaknat tapi menjadi rahmatan lil alamin. Apalagi saya nggak berhak melaknat siapapun orang. Karena jangan-jangan dosa saya lebih banyak dari mereka. Tapi menyampaikan dalil dan firman Allah itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Karena celakalah kita. Kalau kita tahu itu perbuatan maksiat, kita diam aja padahal kita tahu itu salah. Nah, itu dulu. Lalu tentang, kan sudah saya bilang. Nah, di dalam kitab orang lain ternyata laki-laki berambut panjang adalah suatu kehinaan. Ya sudah, kita tidak perlu menyimpulkan ajaran orang lain. Kita cukup sampaikan saja dalilnya. Kalau ingin tahu lagi bagaimana pandangan teman-teman Kristen, searching bagaimana pandangan pendeta mereka tentang ayat ini. Atau kita lihat di sarapan pagi Biblika, saya sering ya lihat itu punya Ibu Rita Wahyu, dan Bu Rita Wahyu ini salah satu intelektual Kristen yang saya sukai karena beliau ini belajar mengajar bahasa Ibrani juga. Artinya beliau lari ke tekstual, walaupun saya mengambil rujukan banyak hal juga sih, maksudnya pemahaman beliau saya pahami juga. Pak Bambang Nursena saya juga nonton itu. Jadi bukan berarti saya ini membaca kitab sucinya orang lain terus gitu saja, enggak. Saya juga dengar bagaimana teman-teman Kristen memahami agama mereka. Untuk apa? Ya untuk keilmuan dong gitu. Dan terlepas nanti ada perdiskusian di antara kita gitu. Mungkin itu saja ya Bang Gustaf ya. Oke. Terima kasih. Ya. Sama-sama Bang Ita. Selamat. Jadi kalau saya temukan bahwa dalil laki-laki gondrong itu diharamkan, belum ada. Tapi nggak tahu kalau sudah ada, nanti silakan naik ke atas ya, yang sudah menemukan dalilnya. Yang saya bacakan juga, ini juga Mbak, ini boleh saya tambahkan sedikit? Ya. Karena agak seru juga ya kelihatannya ini Tadi ada yang teman-teman dari agama lain mengatakan bahwa ketika Anda tidak menyetujui LGBT, tidak menyetujui bahwa makan babi itu haram, Anda tidak boleh memaksakan ke orang lain. Karena begini, karena kata mereka ada konten dari teman-teman kita dari agama lain yang macam putus-putus suaranya Bang. Ya Bang Ispa, suaranya putus. Jadi teman-teman dari agama lain itu dia mengatakan seperti ini. Dia bilang ketika Anda tidak menyetujui LGBT dan Anda mengharamkan babi, Anda tidak boleh memaksakan ke orang lain untuk hal yang sama. Iya, jelas. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Syariat Islam untuk penganut Islam. Kita tidak boleh memaksakan syariat Islam kepada orang non-Islam. Karena agama saja tidak boleh dipaksakan. La ikraha fiddin. Tugas kita hanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah kebenaran itu dengan cara hikmah. Jika terjadi di antara kalian perdebatan, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Begitu kita diperintahkan. Karena Rasulullah sendiri saja beliau tidak memaksakan kepada pamannya untuk menerima beliau sebagai rasul. Jadi tidak ada paksaan di dalam beragama. La ikraha fiddin, apalagi syariat Islam dipaksakan kepada non Islam, ya nggak bisa gitu loh. Tapi untuk menyampaikan ada ya. Kalau menyampaikan sudah saya katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikanlah kebenaran itu dengan cara hikmah.
Sampaikan dengan cara hikmah. Mari kita berdiskusi, mari kita berbicara tentang kebenaran. Karena kebenaran itu kalau memang kita yakin itu kebenaran, maka kita tidak akan pernah takut untuk membicarakannya di publish begini. Kita kan nggak pernah takut karena kita percaya yang kita imani adalah suatu kebenaran. Kecuali kita khawatir bahwa yang Bilang kita begini imani loh Mbak, bukan. ketika dari ada teman-teman dari orang suku ini membuat konten membuat konten babi tentang babi dan memberikan men-share ke medsos. Terus ketika itu ada penghujat yang datang seperti ini dan dia bilang kebanyakan penghujat ada dari dia bilang ya kalau seandainya Anda buat konten ya Anda harus terima konsekuensinya. Ya ada membuat konten, jangankan konten yang berbau seperti itu, konten yang biasa-biasa saja, yang baik-baik aja ada pro dan kontra. Apalagi konten Jadi yang gini bisa. Bang, Mas, saya potong sedikit ya. Jadi begini Ya, Mas Ifsan, eh, kita tidak mampu menutup mengikat tangan orang lain, menutup mulut orang lain. Yang terpenting adalah kita diperintahkan untuk mengikuti aturan dalam Islam, ikuti saja aturan dalam Islam dan tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Kita tidak menanggung dosa orang lain, tetapi makanya Rasulullah sudah nubuatkan apa yang akan terjadi saat ini. Fitnah, zaman fitnah yang akan kalian hadapi itu bukan kedepannya malah semakin ringan, tidak. Itu semakin berat ke depan nanti. Kita belum bertemu dengan Dajjal, kita tidak tahu generasi siapa yang bertemu dengan Dajjal. Artinya fitnah ke depan lebih besar dan media sosial ini sebenarnya adalah fitnah di mana kita bisa melihat apapun yang tidak ingin kita lihat gitu. Jadi artinya adalah gigitlah Al-Quran dan Sunnah dengan gigi gerahangmu. Artinya jalankan saja untukmu dan sampaikan kebenaran itu. Ada 3 cara. Pertama dengan lisanmu, dengan tanganmu, tak sanggup dengan lisanmu, tak sanggup dengan hatimu. Ya walaupun pada akhirnya itu selemah iman. Nah itu pilihan dari Allah. Indah, enak sekali sebenarnya jadi Islam. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Jadi kita tidak perlu memikirkan, ya kalau kita katakan ujian, bukankah iblis akan menghantam anak manusia dari kanan, dari atas, dari bawah, dari belakang? Bukankah iblis akan melakukan hal itu? Tugas kita hanyalah memperkuat diri kita, membentengi diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Gampang saja. Mungkin itu dulu Bang Isfahan ya, Oke, karena kita terima sudah kasih kedatangan atas tamu. Ya sama-sama, akhi. Karakallah, semoga sehat selalu. Semoga Allah limpahkan keilmuan kepada antum, karena Allah katakan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, maka akan diberikan pemahaman agama yang baik. Hafalkanlah Al-Quran, hafalkanlah hadis, kembalilah kenali Rasulullah SAW. Itu saja mungkin.